Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama dengan tugas membuat poster dengan masalah diagnosa kerusakan pada printer menggunakan forward chaining. Dengan saya sendiri, Khairul Dayat, sebagai pembuat poster dan presenter, dengan nama kelompok Desi Putri Ayu Kumasali sebagai pembuatan poster, Rudin Rianto sebagai referensi materi, Muhammad Misbah sebagai anggota, Iqbar sebagai anggota, Aditya sebagai anggota, Suryadi sebagai anggota. Selanjutnya kita akan menjelaskan forward chaining. Apa itu forward chaining? Dari suatu metode dari referensi engine untuk memulai penalaran atau pelacakan data dari fakta-fakta yang ada menuju suatu kesimpulan. Dalam forward reasoning, proses referensi dimulai dari seperangkat data yang ada menuju ke kesimpulan. Pada proses ini akan dilakukan pengecekan terhadap setiap rule untuk melihat apakah data yang sedang diobservasi tersebut memenuhi premis dan rule tersebut. Apabila memenuhi, maka rule akan dieksekusi untuk menghasilkan fakta baru yang mungkin digunakan oleh rule yang lain. Proses pengecekan rule disebut rule interpretation. Pada sistem berbasis pengetahuan, rule interpretation dilakukan oleh mesin referensi. Pelacakan maju ini sangat baik jika pekerjaan dengan permasalahan yang dimulai dengan rekaman informasi awal dan ingin dicapai penyelesaian akhir. Di sini ada 4 untuk tipe sistem yang dicari dengan forward chaining. Yang pertama, sistem yang dipresentasikan dengan satu atau beberapa kondisi. Yang kedua, untuk setiap kondisi, sistem mencari rule dan knowledge base untuk rule yang berkoreferensi untuk kondisi dalam bagian if. Setiap rule dapat menghasilkan kondisi baru dari konklusi yang meminta pada bagian then. Kondisi baru ini ditambahkan ke kondisi lain yang sudah ada. Setiap kondisi yang ditambahkan ke sistem akan diproses jika ditemui suatu kondisi baru dari konklusi yang diminta. Jadi untuk mencari rule dalam knowledge base kembali itu adalah konklusi baru, sesi yang paling akhir. Selanjutnya adalah knowledge base atau di sini knowledge base. Metode komponen utama knowledge base yaitu pencarian teknik pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada beberapa data real lalu bergerak maju melalui premis-premis yang menggabungkan rule untuk menghasilkan kesimpulan. Untuk knowledge base meliputi basis pengetahuan. Terus ada working memory, yaitu kesimpulan kedua hal dimasukkan ke dalam memori, dan antarmuka pemakai masuk ke user inference. Jadi kemudian digunakan pengambilan keputusan. Nah, struktur ini adalah pengambilan keputusan yang terakhir kepada user. Di sini kelompok saya sudah membuat poster pada forward chaining dengan masalah printer broken. Ada premisnya, ada A1 kertas tersangkut di printer, A2 kabel printer tidak terhubung, A3 hasil cetakan printer pudar, A4 tumpahan tinta printer di dalam printer, A5 printer lama tidak digunakan, A6 driver pada printer tidak mendukung, A7 sistem infus memiliki kualitas yang buruk. Subgoalnya adalah pertama paper jam, P1 P2 lost connection, P3 faded print, P4 INK smear, dan P5 tinta printer membeku, P6 missing printer error for driver, P7 sistem infus macet. Ke knowledge base, di sini kita masuk ke rule. Rule 1 adalah if A1 and A5 dan P1. Di mana kita paper jam, dan paper jam adalah masalah kertas tersangkut di printer.
dengan ataupun printer lama yang tidak digunakan. Rule kedua adalah if A6 dan P2 atau lost connection dengan premise driver pada printer yang tidak mendukung. Bisa diinstal ulang untuk printernya. If A3 and A5 and A7 dan P3 faded print. Itu dengan premis hasil cetakan printer pudar. Printer lama tidak digunakan. Terus A7 sistem infus memiliki kualitas yang buruk. Itu masuk ke R3. Selanjutnya adalah R4, INK Smart. INK Smart adalah if rule A4, if A4 and A3 dan P4. Di sini kita tahu smart tumpahan printer, tinta printer di dalam printer. Setelah itu A3 hasil cetakan printer pudar. Ini pada masalah INK Smart. Selanjutnya adalah rule kelima, if A3 and A5 and A7 dan P5. Masalahnya adalah printer membeku dengan premis hasil cetakan printer pudar. A5-nya printer lama tidak digunakan. Yang ketujuh, A7 sistem infus memiliki kualitas yang buruk. Selanjutnya R6, if A2 and A6 dan P6 missing printer error for driver. Di sini ada premisnya adalah kabel printer tidak terhubung. Yang keenam, driver pada printer tidak mendukung dengan masalah missing printer error for driver. Rule ketujuh adalah if A7 dan P7 sistem infus memiliki kualitas yang buruk pada premisnya, dan P7 subgoalnya adalah sistem infus macet. Fakta yang diperoleh pada user untuk masalah printer rusak atau printer broken adalah kertas tersangkut pada printer. Yang A3 hasil cetakan printer pudar. A6 driver pada printer tidak mendukung. A7 sistem infus memiliki kualitas yang buruk. Itu fakta yang diperoleh pada user. Nah, di sini adalah fakta-faktanya. Diketahui fakta dari user adalah A1, A3, A6, A7 kerusakan yang dialami oleh user. Start from-nya dari rule 1. A1 merupakan fakta, A5 merupakan bukan fakta sehingga menjadi fakta baru P1. Pada from R2, A6 merupakan fakta lalu masuk ke rule selanjutnya. Pada from R3, rule 3 adalah A3 merupakan fakta sedangkan A5 bukan fakta. Dan A7 merupakan fakta baru sehingga menjadi fakta baru adalah P3. Pada from R rule 4 ada A4 bukan fakta sedangkan A3 merupakan fakta dan diteruskan dengan fakta baru P4. Pada from R5 A3 merupakan fakta, A5 bukan fakta sedangkan A7 merupakan fakta dan diteruskan menjadi fakta baru P5. Pada from rule 6 A2 bukan merupakan fakta sedangkan A6 merupakan fakta dan diteruskan oleh rule selanjutnya. Nah, di sini ada tree berdasarkan rule base-nya. Yang tadi masuk ke premis dan subgoal-nya. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada poster pada kelompok saya, pada kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.